Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Deteksi Penipuan pada Transaksi Kartu Kredit menggunakan teknik data mining. Next. Yang di sini yang pertama ada eksplorasi dataset. Sumber data kami berasal dari Kaggle dengan jumlah data 284.807 transaksi, 492 diantaranya fraud. Terus kemudian fiturnya ada time, amount, V1 sampai V28, kemudian kelas-kelasnya ada 2, 0-nya normal, 1-nya itu fraud. Next. Untuk langkah-langkah yang kami lakukan, pertama ada start, load dataset kredit, pemrosesan data, eksplorasi data, split data, model training, evaluasi model, analisis hasil, dan selesai. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah dataset. Ini kami yang ngambil dari Kaggle. Ini kita ngambil dari Kaggle yang akan menunjukkan 10 data pertama. Next. Selanjutnya ada pre-processing. Yang pertama kita melakukan cleaning data yang hilang, tidak lengkap maupun tidak valid. Selanjutnya normalisasi data untuk menyamaratakan distribusi dan mempercepat proses pelatihan model. Yang ketiga ada menghapus outlier apabila ada data yang tidak wajar. Selanjutnya ada klasifikasi kategori untuk mencatat transaksi normal dan transaksi penipuan. Next. Selanjutnya ada eksplorasi data dan split data. Untuk eksplorasi data, visualisasi distribusi transaksi normal dan penipuan. Selanjutnya ada analisis korelasi antar fitur, lalu ada pemetaan fitur penting yang bisa membedakan transaksi penipuan dan transaksi normal. Selanjutnya ada split data, training set sebanyak 80% untuk memodelkan prediksi dan testing set sebanyak 20% untuk menguji model pada data yang tak terlihat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk hasil dan analisis eksplorasi data analisis, yang pertama ada visualisasi distribusi transaksi normal dan penipuan. Di sini kita bisa melihat untuk jumlah distribusi normal berjumlah 90,61% dan untuk penipuan berjumlah 0,39%. Ini menandakan bahwa di dataset transaksi fraud tidak sampai 1% jumlahnya. Next. Selanjutnya untuk analisis korelasi antar fitur dengan menggunakan heatmap, dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa sebagian besar fitur tidak memiliki korelasi yang sangat tinggi satu sama lain. Namun antara beberapa fitur seperti V17, V14, V12, dan V10 yang memiliki korelasi signifikan terhadap label transaksi kelas, korelasi negatif terhadap label penipuan menandakan bahwa semakin besar nilai pada fitur tersebut, kemungkinan transaksi merupakan penipuan semakin kecil dan sebaliknya. Next. Selanjutnya untuk hasil pemetaan fitur penting yang bisa membedakan transaksi penipuan dari transaksi normal. Hasilnya ini menunjukkan 10 fitur yang paling berpengaruh dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud, diantaranya V17, V14, V12, V10, V4, V7, V11, V3, dan V18. Dan amount. Fitur-fitur ini menjadi dasar utama dalam membangun model prediksi karena mengandung informasi yang paling relevan terhadap target yang ingin diprediksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada pemetaan fitur penting yang bisa membedakan antara transaksi penipuan dan transaksi normal. Hasilnya menunjukkan bahwa 10 fitur yang paling berpengaruh dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud ada di V17, V14, V12, V10, V4, V7, V11, V3, V18, dan amount. Fitur-fitur ini akan menjadi dasar utama dalam membangun model prediksi karena mengandung informasi yang paling relevan terhadap target yang ingin diprediksi. Lalu untuk pemisahan data dan smooth, kita di sini digunakan untuk mempersiapkan data sebelum pelatihan model.
dengan cara membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split, sambil menjaga proporsi kelas tetap seimbang dengan parameter stratified. Untuk selanjutnya diterapkan teknik smooth synthetic minority oversampling technique pada data latih untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas antara transaksi normal dan penipuan dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas alias fraud. Hal ini penting agar latih model yang akan dilatih tidak bias terhadap kelas mayoritas dan dapat mengenali pola penipuan dengan lebih akurat. Untuk teknik random forest, prediksi normal true label fraud 1, prediksi fraud true label fraud itu sebanyak 6, prediksi normal true label normal 1740, dan prediksi fraud true label normal sebanyak 0. Lalu untuk yang XGBoost, prediksinya normal true label fraud sebanyak 1, prediksi fraud true label fraud sebanyak 6, prediksi normal true label normal sebanyak 1740, dan prediksi fraud true label normal sebanyak 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.